Perkenalkan, nama saya Arnold Fresly Tamba, dengan NIM 122170049 dari Prodi Teknik Mesin kelas RB Mekanika Fluida. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fluida dinamis. Jadi di sini kita akan belajar sedikit tentang fluida dinamis, di mana pokok-pokok pembahasannya yaitu yang pertama debit aliran, lalu yang kedua adalah hukum Bernoulli. Nah, yang pertama untuk debit aliran. Nah, jadi debit aliran itu disimbolkan dengan Q, di mana debit aliran itu merupakan total volume terhadap waktu, yaitu di mana seberapa banyak volume yang masuk ke dalam suatu pipa dibagi dengan total waktu yang dibutuhkan. Di mana delta V itu merupakan A dikali delta X, yaitu di mana luas penampang dikali perpindahan X. Jadi Q dapat dituliskan dengan A dikali delta X per delta T, di mana delta X per delta T itu kita tahu yaitu V. Jadi Q itu bisa disimbolkan dengan A yaitu luas penampang dikali dengan volume yang ada di saluran tersebut atau di pipa tersebut. Bisa dikatakan debit aliran yang ada di pipa 1 dan juga pipa 2 yaitu Q1 Q2 itu bisa Q1 sama dengan Q2. Yaitu di sini bisa disimpulkan juga A1 V1 sama dengan A2 V2 atau bisa disebut juga persamaan kontinuitas. Bisa dilihat di sini ada sebuah pipa dengan diameter yang berbeda, yaitu di sini adalah jalur masuk, di mana di sini ada luas penampang yang pertama dengan kecepatan tertentu. Di sini juga ada luas penampang yang kedua dengan kecepatan tertentu, di mana bisa dibilang debit aliran yang masuk melalui pipa pertama ini akan sama dengan debit aliran yang keluar pada pipa kedua. Namun kecepatan antara pipa masuk ini dengan pipa keluar akan berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang bisa mengukur tentang bagaimana suatu fluida yang mengalir pada suatu pipa dengan diameter tertentu dan juga ketinggian tertentu. Di sini kita bisa lihat, di sini ada pipa yang pertama, di sini ada pipa yang kedua. Pipa yang pertama memiliki tekanan tertentu yaitu P1 dengan kecepatan tertentu. Nah, namun di sini bisa kita lihat ada P2 yang arahnya berlawanan. Mengapa demikian? Karena pada saat suatu fluida masuk melalui pipa pertama dengan kondisi naik dengan diameter atau luas penampang pipa yang kedua ini lebih kecil, maka akan menimbulkan kecepatan yang akan lebih cepat, namun juga menimbulkan tekanan tertentu yang akan arahnya berlawanan. Seperti itu. Di sini juga ada perbedaan ketinggian antara pipa pertama dengan pipa kedua. Kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu usaha merupakan gaya atau force terhadap dikalikan dengan perubahan posisi, yaitu usaha sama dengan tekanan dikali luas penampang dikali perubahan posisi. Nah, bisa juga dibikin W1 yaitu tekanan dikali perubahan volume atau delta volume. W2 nya yaitu minus P2 dikali total volume. W total sama dengan P1 dikurang P2 dikali delta volume. Yaitu di mana melalui usaha tersebut kita bisa mendapatkan yaitu total energi mekanik atau delta energi mekanik merupakan energi mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1, yaitu bisa dijabarkan energi mekanik 2 itu merupakan setengah massa dikali volume yang kedua dikuadratkan ditambah massa dikali gravitasi dikali ketinggian
untuk yang kedua. Untuk yang di sini juga sama, namun untuk pipa yang pertama. Karena masanya sama, makanya kita keluarkan dengan rumus seperti ini. Namun masanya kita bisa bukan dialihkan, tapi massa itu kita ketahui bahwasanya massa jenis air itu adalah rho dikali delta V, seperti itu. Lalu kita masukkan delta energi mekanik atau usaha tadi yang ada di sini, kita masukkan ke sini, namun karena sama rho delta V langsung kita coret, maka rumus jadinya yaitu tekanan pertama dikali setengah rho fluida dikali kecepatan atau dikali kecepatan dikuadratkan rho dikali gravitasi dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho gravitasi dikali ketinggian yang kedua. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran singkat atau penjelasan singkat yang bisa dapat saya berikan yaitu melalui fluida dinamis. Terima kasih.